Perumpamaan tentang pakaian pesta pernikahan mengajarkan bahwa setiap orang yang mau masuk ke kerajaan Allah harus memakai pakaian yang Tuhan sediakan, yaitu kebenaran Kristus. Pakaian itu melambangkan hidup yang sudah dibersihkan dan diubahkan oleh Yesus. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Juni, judulnya Jubah yang Paling Mahal. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 31 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Pakaian indah sering menjadi simbol kekayaan menurut standar dunia. Orang berkata, "Saya berpakaian seperti ini untuk mengekspresikan siapa saya." Namun di surga, segala sesuatu akan lenyap selain hubungan kita, yang ditulis dalam Matius 6 ayat 19-21. Identitas pribadi kita seharusnya terbungkus dalam Yesus dan jubah kebenarannya yang sempurna. Perumpamaan Yesus dalam Matius 22 ayat 1-14 menjelaskan hal ini. Yesus menyebut pria yang tidak mengenakan pakaian pesta itu, "Hai saudara," dan meskipun pria ini tidak memberi jawaban, mereka pasti memiliki suatu hubungan. Pria itu pasti tahu tentang pakaian pesta itu, tetapi memilih untuk tidak memakainya. Karakter Yesus adalah sempurna dan tanpa noda, dan Dia menawarkan ini kepada kita. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ditulis dalam Wahyu 19 ayat 8. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 27. Tulisan Ellen G. White dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 240. Lenan putih itu adalah kebenaran Kristus, tabiatnya sendiri yang tidak bercacat celah, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Adam dan Hawa mengenakan pakaian putih yang terbuat dari cahaya yang halus sebelum mereka berdosa. Setelah mereka berdosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kejadian 3 ayat 7. Lalu Allah mengganti pakaian dari daun ara buatan Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit binatang. Ada hewan yang harus dikorbankan agar kulitnya bisa menjadi pakaian mereka. Dengan cara yang sama, kita menerima pengorbanan Yesus dengan menerima jubah atau pakaian kebenarannya. Berikutnya, tulisan Ellen G. White Membina Kehidupan Abadi halaman 241. Dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian surga itu dengan menganyam daun-daun ara untuk menutupi dirinya. Tidak ada apa-apa yang dapat dibuat manusia untuk menggantikan pakaian kesucian yang telah hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi, yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan anak domba. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenaran Kristus sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Renungkan bahwa kita seharusnya setiap hari
mengenakan jubah atau pakaian kebenaran Yesus ini. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace, halaman 24. Perumpamaan tentang pakaian pesta pernikahan mengajarkan bahwa setiap orang yang mau masuk ke kerajaan Allah harus memakai pakaian yang Tuhan sediakan, yaitu kebenaran Kristus. Pakaian itu melambangkan hidup yang sudah dibersihkan dan diubahkan oleh Yesus. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kebaikan atau usahanya sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mencoba menutupi rasa malu mereka dengan daun ara. Itu menggambarkan usaha manusia menutupi dosa dengan kekuatannya sendiri. Tetapi usaha manusia tidak akan pernah cukup. Hanya Yesus yang bisa menutupi dosa manusia dengan jubah kebenarannya yang sempurna. Saat seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, Tuhan tidak lagi melihat dosanya, tetapi melihat kebenaran Yesus yang menutupi hidupnya. Namun, Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar, melainkan juga hati manusia. Karena itu, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya, bukan hanya terlihat baik di depan orang lain. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.